wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munifa dari kelas A dengan NIM A221-21130 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pendidikan. Yang pertama, pengertian komponen pendidikan. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikategorikan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Kemudian yang kedua, komponen-komponen pendidikan. Pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dapat dilihat dalam kurikulum pendidik yang terjabar mulai dari pertama, tujuan nasional yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, tujuan pembangunan nasional dalam sistem pendidikan nasional. Lalu, tujuan instruksional dalam lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler, barang, studi pekerjaan atau kuliah. Yang terakhir, tujuan instruksional yang terdiri dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, peserta didik. Armstrong tahun 1981 mengemukakan beberapa persoalan peserta didik yang harus dipertimbangkan dalam pendidikan, yaitu pertama, latar belakang budaya peserta didik, kedua, tingkat kemampuan peserta didik, ketiga, hambatan peserta didik, dan yang keempat, penguasaan bahasa peserta didik. Berdasarkan persoalan tersebut, perlu diciptakan pendidik yang memperhatikan perbedaan individual, perhatian khusus pada anak yang memiliki kelainan, dan pemahaman sikap dan tanggung jawab pada anak didik. Kemudian yang ketiga, pendidik. Kata pendidik berasal dari kata didik yang berarti orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individual. Pendidik terdiri dari yang pertama orang dewasa, yang kedua orang tua, ketiga guru ataupun dosen, dan yang keempat pemimpin kemasyarakatan dan pemimpin agama. Kemudian yang keempat adalah asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan ini terdiri dari pertama, asas tutwuri handayani, kedua, asas belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga, kemudian yang kelima yaitu landasan-landasan pendidikan yang terdiri dari landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, dan landasan ilmiah dan teknologis. Kemudian yang keenam yaitu pilar-pilar pendidikan yang terdiri dari learning to know, learning to be, learning to be, learning to live together, learning how to learning talk out learn. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.